Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan UAS eh, mata kuliah Organizational Behavior dengan tema analisa tiga corporate culture yang mendukung employee behavior dan tingkat productivity. Studi kasus pada perusahaan Pertamina, PLN, dan Direktorat Jenderal Pajak. Nama saya Hero Kurniawan, NIM saya 2402001020483. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari Universitas Siber Asia. Langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, perusahaan Pertamina. Pertamina merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Pertamina mengadopsi budaya perusahaan yang dikenal sebagai 6C, yaitu Clean, Competitive, Confident, Customer Focus, Komersial, dan Capable. Hubungan positif budaya perusahaan terhadap perilaku dan produktivitas karyawan di Pertamina adalah sebagai berikut. Untuk ada 6 budaya tadi, yang pertama clean, untuk perilaku karyawan, mendorong perilaku jujur, transparan, dan etis. Untuk produktivitas, lingkungan kerja yang bersih dari korupsi dapat meningkatkan kepercayaan, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan memungkinkan fokus pada pencapaian tujuan bisnis. Nilai yang kedua, kompetitif. Untuk perilaku karyawan, mendorong karyawan untuk terus belajar, beradaptasi dengan perubahan, dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kinerja. Efek terhadap produktivitas, budaya kompetitif akan mendorong karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik, mencari solusi yang lebih efisien, dan terus meningkatkan kualitas pekerjaan. Nilai yang ketiga, confident, efeknya terhadap perilaku karyawan, karyawan akan lebih berani mengambil inisiatif, mengemukakan ide, dan bertanggung jawab atas keputusan mereka. Terhadap produktivitas, karyawan yang percaya diri cenderung lebih proaktif, mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, dan tidak takut mengambil risiko yang terukur. 4. Customer focus. Terhadap perilaku karyawan, karyawan akan lebih berani, maaf, mendorong karyawan untuk berorientasi pada kepuasan pelanggan. Mereka akan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Terhadap produktivitas, karyawan yang berfokus pada pelanggan akan bekerja lebih efektif untuk memenuhi ekspektasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Nilai 5, komersial, menanamkan terhadap perilaku karyawan, menanamkan pola pikir bisnis yang sehat, di mana karyawan didorong untuk menciptakan nilai tambah dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomis. Terhadap produktivitas, karyawan akan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan, dan mengoptimalkan biaya. Nilai 6, capable, terhadap perilaku karyawan, mendorong karyawan untuk terus mengembangkan keterampilan dan kompetensi mereka melalui pelatihan dan pengalaman. Terhadap produktivitas, karyawan yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mampu menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Kemudian, hubungan negatif budaya perusahaan terhadap perilaku dan produktivitas karyawan. Nah, berikut potensi tantangannya. Nah, untuk nilai yang pertama, potensi tantangannya tekanan berlebihan dari target terhadap perilaku karyawan. Jika tekanan pada target terlalu ekstrim tanpa diimbangi dengan kesejahteraan karyawan, dapat menyebabkan beban kerja berlebih dan stres. Terhadap produktivitas, beban kerja yang berlebihan dapat menurunkan motivasi, menyebabkan kelelahan, dan pada akhirnya menurunkan produktivitas. Nilai 2, birokrasi dan kurangnya koordinasi. eh, Terhadap perilaku karyawan, birokrasi yang kompleks atau kurangnya koordinasi antar departemen dapat menghambat kelancaran pekerjaan. Terhadap produktivitas, kurangnya koordinasi dan birokrasi yang rumit dapat memperlambat proses yang berakibat menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Potensi tantangan ketiga, kesulitan dalam peningkatan karir.
terhadap perilaku karyawan. Jika karyawan merasa sulit untuk mengembangkan karir, dapat menyebabkan demotivasi. Terhadap produktivitas, karyawan yang demotivasi cenderung tidak menunjukkan kinerja optimal. Tantangan keempat, tuntutan kualitas yang tinggi tanpa dukungan memadai. Terhadap perilaku karyawan, tuntutan kualitas kerja yang tinggi tanpa dukungan fasilitas atau infrastruktur yang memadai dapat membuat karyawan merasa bosan atau jenuh. Kemudian produktivitas, karyawan yang merasa jenuh atau tidak didukung cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah. Masuk ke perusahaan kedua, yaitu perusahaan listrik negara atau disingkat PLN. PLN telah mengadopsi nilai-nilai inti yang dikenal sebagai akhlak, yang merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nilai-nilai akhlak ini menjadi panduan perilaku bagi seluruh insan PLN dan diharapkan dapat menciptakan budaya kerja yang positif dan produktif. Kemudian hubungan positif budaya perusahaan terhadap perilaku dan produktivitas karyawan di PLN, yaitu yang pertama ada nilai amanah terhadap perilaku karyawan, mendorong karyawan untuk bekerja dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Efeknya terhadap produktivitas, lingkungan kerja yang didasari amanah akan menumbuhkan kepercayaan antar individu dan antar unit dalam bekerja. Dua, kompeten terhadap perilaku karyawan, mendorong karyawan untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, dan mencari solusi inovatif. Terhadap produktivitas, karyawan yang kompeten akan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih akurat, dan dengan kualitas yang lebih tinggi. Tiga, harmonis, mendorong perilaku karyawan, mendorong sikap saling menghargai, empati, dan kolaborasi antar individu serta antar unit. Terhadap produktivitas, lingkungan kerja yang harmonis, mengurangi ketegangan dan gesekan, meningkatkan komunikasi terbuka, dan menumbuhkan semangat kerja tim. Nomor 4, loyal terhadap perilaku, menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan dan negara. Karyawan akan menunjukkan dedikasi tinggi, bekerja keras, dan menempatkan kepentingan perusahaan. Terhadap produktivitas, karyawan yang loyal cenderung memiliki turnover yang rendah, yang mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. Nilai 5, adaptif terhadap perilaku, mendorong karyawan untuk proaktif menghadapi perubahan teknologi dan regulasi, mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi, dan tidak takut mencoba hal baru. Terhadap produktivitas dalam industri energi yang dinamis, kemampuan beradaptasi sangat krusial. Kemudian nilai 6, kolaboratif terhadap perilaku, mendorong kerjasama lintas fungsi dan antar unit, berbagi informasi, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Terhadap produktivitas, kolaborasi yang kuat memungkinkan PLN untuk mengoptimalkan sumber daya, memecahkan masalah kompleks secara lebih efektif, dan mempercepat inovasi. Kemudian masuk ke hubungan negatif budaya perusahaan terhadap perilaku dan produktivitas karyawan atau potensi tantangan. Yang satu, tantangan resistensi terhadap perubahan. Efeknya terhadap perilaku karyawan, meskipun nilai adaptif didorong dalam organisasi besar yang telah lama berdiri, masih ada potensi resistensi terhadap perubahan. Terutama jika perubahan tersebut dirasa mengancam kenyamanan. Terhadap produktivitas, resistensi terhadap perubahan dapat memperlambat proses inovasi, membuat PLN tertinggal dan perkembangan industri dari perkembangan industri, dan mengurangi efisiensi operasional. Tantangan kedua, birokrasi dan proses yang kaku terhadap perilaku, ukuran dan kompleksitas PLN dapat menyebabkan birokrasi yang panjang dan proses yang kaku. Terhadap produktivitas, birokrasi yang berlebihan dapat memperlambat pengambilan keputusan, menunda proyek, dan membuang-buang waktu serta sumber daya. Tantangan yang ketiga, tekanan target berlebihan terhadap perilaku. Jika tekanan untuk mencapai target terlalu tinggi tanpa dukungan yang memadai, beberapa karyawan mungkin terdorong untuk mengambil jalan pintas atau melakukan tindakan yang kurang amanah demi mencapai angka. Terhadap produktivitas,
Tekanan yang tidak sehat dapat menyebabkan burnout, kesalahan kerja, atau praktik yang tidak etis yang pada akhirnya merugikan perusahaan. Tantangan 4, kesulitan dalam penegakan disiplin. Dalam organisasi yang sangat besar, penegakan disiplin atau pemberian sanksi bagi pelanggaran integritas mungkin tidak selalu konsisten atau efektif. Terhadap produktivitas, kurangnya penegakan aturan dapat menumbuhkan budaya permisif yang membiarkan perilaku tidak produktif atau tidak etis. Tantangan kelima, kurangnya apresiasi atau reward yang jelas. Meskipun karyawan didorong untuk kompeten dan loyal, jika sistem apresiasi, promosi, atau pengembangan karir tidak transparan atau dirasa tidak adil, hal ini dapat menyebabkan demotivasi terhadap produktivitas. Karyawan yang merasa tidak dihargai cenderung tidak akan memberikan kinerja terbaiknya. Masuk ke perusahaan ketiga, yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat DJP. Sebagai instansi di bawah Kementerian Keuangan, DJP mengadopsi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Terdapat 5 nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Masuk ke hubungan positif budaya perusahaan terhadap perilaku dan produktivitas karyawan. Nilai yang pertama, integritas terhadap perilaku, menekankan pada kejujuran, anti korupsi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Terhadap produktivitas, integritas tinggi membangun kepercayaan publik dan mengurangi resiko praktik KKN yang menghasilkan proses kerja yang efisien. Nilai 2, profesionalisme terhadap perilaku mendorong pegawai untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam di bidang perpajakan, hukum, dan teknologi informasi. Terhadap produktivitas, kolaborasi yang kuat memungkinkan DJP untuk menangani kasus perpajakan yang kompleks, mempercepat pertukaran data, dan meningkatkan efektivitas penagihan serta pengawasan. Nilai 4, pelayanan terhadap perilaku pegawai diharapkan memberikan pelayanan prima, responsif, dan edukatif kepada wajib pajak. Terhadap produktivitas, pelayanan yang baik meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kelima, kesempurnaan terhadap perilaku mendorong pegawai untuk tidak cepat puas dengan pencapaian saat ini, terus mencari cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja. Terhadap produktivitas, budaya ini mendorong inovasi dalam sistem dan prosedur yang mengarah pada efisiensi operasional yang lebih tinggi. Adaptasi terhadap teknologi baru dapat mengurangi beban kerja manual, mempercepat proses, dan meningkatkan akurasi yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Masuk ke bagian selanjutnya, hubungan negatif budaya perusahaan terhadap perilaku dan produktivitas karyawan atau potensi tantangannya. Yang satu, tekanan target penerimaan yang sangat tinggi. Terhadap perilaku, tekanan target yang tinggi dapat menyebabkan stres berlebihan. Terhadap produktivitas, stres berlebih dapat menyebabkan burnout, demotivasi, dan penurunan kualitas kerja. Kedua, birokrasi dan hierarki yang kaku terhadap perilaku dalam institusi pemerintah yang besar, struktur hierarkis yang kaku, dan birokrasi yang panjang dapat menghambat inisiatif individu dan memperlambat pengambilan keputusan. Terhadap produktivitas, proses yang berbelit-belit dan persetujuan berlapis mengurangi efisiensi operasional dan menurunkan produktivitas secara keseluruhan. Tiga, potensi risiko integritas eh, terhadap perilaku meskipun nilai integritas ditekankan. Jika pengawasan internal kurang kuat atau sanksi tidak tegas, bisa muncul perilaku koruptif. Terhadap produktivitas, kasus korupsi atau penyimpangan oleh oknum akan sangat merusak kepercayaan publik dan pada akhirnya menurunkan citra DJP serta efektivitas pengumpulan pajak. Nilai 4, resistensi terhadap perubahan dan digitalisasi. Terhadap perilaku, meskipun ada nilai kesempurnaan, implementasi sistem baru atau perubahan proses dapat menghadapi resistensi dari pegawai yang terbiasa dengan cara lama. Terhadap produktivitas, resistensi ini dapat memperlambat adopsi teknologi baru dan menghambat potensi peningkatan produktivitas dari modernisasi sistem. Tantangan 5, kesenjangan kompetensi dan pelatihan.
Terhadap perilaku, meskipun nilai profesionalisme ditekankan, tidak semua pegawai mungkin memiliki tingkat kompetensi atau akses pelatihan yang sama. Terhadap produktivitas, kesenjangan kompetensi dapat menyebabkan kualitas pekerjaan yang lebih rendah, yang berdampak negatif pada produktivitas dan kepuasan wajib pajak. Terakhir, kurangnya apresiasi terhadap perilaku karyawan. Sebagai PNS, sistem gaji dan tunjangan relatif standar. Jika apresiasi terhadap kinerja kurang transparan atau kurang dirasakan, ini bisa menyebabkan demotivasi, inisiatif yang menurun, atau sekadar bekerja sesuai standar minimal. Terhadap produktivitas, karyawan yang merasa tidak dihargai cenderung tidak akan memberikan usaha ekstra, mengurangi inovasi, berpotensi hanya menjalankan tugas rutin tanpa semangat untuk meningkatkan efisiensi atau kualitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.